Balik lagi di Loyo. Boleh saya minta apelnya sepotong? Boleh, Mas. Baik, Ya, udah taruh sini. Namanya juga persembahan ini. Enak ya, Mas ya? Manis. Jangan makan aja, ngomong. Bicara soal makanan, dia ini kan baru pulang dari Jogja sama Solo ya. Saya tuh kagetnya minta ampun. Dia ngepost, dia makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan itu, terus begitu bayar cuma 37.000. Bo, murah amat ini. Hitung-hitungannya kayak gimana sih mereka itu? Jadi makan di Solo itu, yang pertama kali saya incer begitu mendarat adalah besok paginya adalah ini namanya tahu kupat. Tahu kupat itu tahu kupat biasa itu 10.000, kalau pakai telur tambah 3.000, 13.000. Teh karena saya memilih yang jumbo ya, jumbo. Jumbo ini sepiro? Kayak satu termos. Jumbo namanya teh kampul. Dol. 5.000 rupiah. Masih 18.000. Soalnya kalau yang reguler cuma 3.000. Es teh kampulnya. Tapi karena jumbo 5.000. Itu makanya gue bingung. Mereka sate-satean ya? Paru ya, sama limpa ya. 4.000 Mas. Satunya. Satu satenya. Ini kalau di Bali udah 10.000 itu. Makanya, jadi makanya kadang-kadang gue tuh bingung kalau misalnya gue lagi jalan ke Jogja kayak gitu ya, terus lihat mereka tuh jual makanan kayak gitu, kadang bingung sendiri loh. Ini untungnya berapa ya? Mereka hitung-hitungnya kayak gimana ya? Gimana mereka bisa survive dengan bisnisnya ya? Kayak gitu loh. Untungnya mereka baik-baik aja, Mas. Dan yang ajaibnya gini, kan kalau secara hitungan matematika itu hasil ekonomi yang mereka dapatkan lebih kecil, gitu. Tapi ekspresi mukanya, apa gue bilang, aura mukanya itu tetap happy. Iya, karena kan itu gue bingung. UMK Jogja sama Solo itu kan sekitaran 2 jutaan something kan. Kalau pegawai, staff, pokoknya entering level tuh cuman 2,5 gitu-gitu tuh. Kalau makan tahu kupat sampai bonjrot juga nggak masalah gitu. Betul. Jadi masih bisa keukur, asal jangan ngekos ya. Kalau ngekos ya memang masih ada yang murah, cuman ya nanti jadinya terbagi lagi. Betul, lebih bagi lagi. Gitu. Cuman kalau makanan, bahkan ada di deket, kan rumah gue tuh daerah UMS Solo ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, itu tuh ada juga mie ayam yang harganya udah sama, kalau sama es teh sih jadinya 6.000. Hah? Makan sama minum 6.000? Mie ayamnya 4.000 nggak salah. Iya beneran. Beneran. Dan bisa kebeli dan bisa kemakan loh. Masalah mie instan aja ya, atau bungkus udah 3.500. Sama deh tuh harganya sama mie ayam itu. Aneh kan? Malah sampai detik ini gue tuh masih bingung. Tiap kali gue pergi ke Jogja, Solo, gue bingung dengan cara matematika mereka menghitung gimana mereka ini mengkalkulasi dari bahan pokok sampai mereka jual lagi tuh gimana caranya. Dan dengan kalau hitungan gue, dengan setipis untung yang mereka dapat, mereka tetap bisa sumringah. Itu sih poin yang gue pengen cari tahu. Nah kalau di Jogja biasanya sih kalau orang gitu tuh nggak yang terlalu apa sih ya, money oriented, semua orang kayaknya money oriented, tapi kalau udah cukup aja. Jadi dia nggak usah berlebihan, yang penting cukup. Jadi sebenarnya itu yang mereka ini. Jadi terus habis itu dari Solo menuju Jogja saya naik kereta. Harga 8.000 kan. 8.000 Jogja, Solo Jogja. Solo Jogja kan 8.000 tuh pakai komuter lain. Habis itu berhenti di stasiun Lempuyangan. Nggak jauh dari situ belilah jajanan pasar, ada dawet, ada apa, nainu. Terus aku tuh beli kayak jajanan singkong tapi yang udah diolah, tapi apa ya namanya gue lupa lagi. Getuk. Ya semacam getuk tapi bukan getuk. 2.000 rupiah. 2.000. Sih bayangkan dari bahannya, dari ubinya, belum kelapanya, belum segala macam, belum gulanya. Untuk mendapatkan itu dan mereka cuma jual 2.000 itu ya apa? Apakah tenaga mereka ini tidak diperhitungkan? Kemungkinan kalau bahan utamanya singkong itu dari kebun mereka sendiri.
katakan aja kebun sendiri, tetap aja kan ada ongkos mereka nanam, ada biaya mereka bekerja. Itu loh nilai tenaga itu apa dinilai apa tidak kayak gitu. Itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan buat gue kayak gitu loh. Terus beli dawet. Mm. Beli dawet itu ada gelas kecil, ada gelas yang agak gede. Bu, yang ini berapa gelas kecilnya? 3.000. Dawet. Which is pakai santan dong. Iya, makanya. Pakai gula dan sebagainya. Yes, dan gula mereka itu gula aren yang kental. Iya, terus udah gitu. Kalau yang gelasnya agak gede 5.000. Sementara gue beli dawet di sini ya 15.000, Mbak. Iya, namanya juga beles, Mas, alias Bali ya kan. Makanya dan menurut gue oke 15.000 masuk di akal karena mereka baru bikin dawetnya, mereka bikin santannya, mereka bikin gulanya. Dan juga mereka juga butuh bayar untuk sewa tempatnya. Jadi masih masuk di akal 15.000. Tapi kalau ini 5.000, aduh. Iya, tapi itu dengan harga segitu, dengan UMK-nya juga masih yang paling minim adalah 2,5-an juga. Itu tuh masih ya nggak make sense lah. Kalau Bali ini kayak kurang make sense-nya apa? UMK kecil. Biaya hidup untuk harga kosannya gila mahal-mahal banget. Biaya akomodasi dan untuk makan itu tinggi kalau di Bali ini. Iya, jadi kalau lu tuh misalnya entry level gitu ya, tiba kepengen pindah ke Bali dengan harapan kepengen ya enak nih kalau mau ke pantai tinggal ke pantai aja. Nggak kayak gitu loh. Dengan harapan mau slow living in Bali. Nggak ada, harus think twice ya. Iya. Karena bedakan pada waktu kalian datang ke Bali untuk liburan dengan pada waktu kalian datang ke Bali untuk bekerja dan menetap tinggal, itu ya kan nggak mungkin kan lo datang ke Bali terus mau misalnya mau bekerja mau apa terus nggak punya tempat tinggal, ya apa? Iya, makanya tempat tinggal ini tuh nggak bisa murah kalau di sini gitu. Ya. Jadi harus beda. Jadi tolong dibedakan yang mau ke Bali hanya untuk liburan dengan yang mau ke Bali untuk bekerja dan menetap. That's two different things. Iya. Jadi pastikan dipikir matang-matang. Atau paling enggak punya duit sampai 6 bulan aja. Ya, tetap ada. Harus tetap ada supaya bisa kebayar dulu tuh kos-kosannya. Gitu. Jadi kalau sudah di sini, baru tuh mulai kerja segala macam. Selebihnya pulang kerja bisa menikmati. Pulang kerja mau ke pantai segala macam bisa. Yang pulang kerja ngorok, Mas. Udah capek, boro-boro mau ke pantai weekend juga udah rame. Sudahlah. Gagal kan idenya? Gagal. Udah.